Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di stasiun Purwokerto di jam 22 waktu Indonesia Barat yang menunggu kereta api Senja Utama Jogja menuju Jogja. Jadi dari Jawa Barat ini ya, dari provinsi Papua Deddy Mulyadi ya, memang akan menuju ke Tanah Selatan ke Jakarta pemirsa. Tapi dengan jalan yang agak lain ya, karena kehabisan. Jadi memang membalgela ke Purwokerto dan dari Tasikmalaya yang berbelok ke Purwokerto di Desa Empat. Nah dari Purwokerto memang ke Purwokerto naik kereta api Serayu ya. Nanti dilanjutkan dari Purwokerto ke Jogja dengan Senja Utama Jogja. Gitu-gitu ternyata lebih murah singgah di Purwokerto dengan naik Senja Utama Jogja. Kalau tiket yang langsung ada habis ya misalnya. Dan ini lagi menunggu kereta api, dan kebetulan kereta api Senja Utama Jogja itu kereta api terakhir dari stasiun Purwokerto. Nah yang di belakang ini adalah Senja Utama Solo pemirsa, menuju ke arah Jakarta ya, ke arah Jakarta. Sedangkan di sebelah sananya lagi adalah Gajayana. Sama Gajayana menuju ke arah Malang. Ini Senja Utama Solo yang berangkat menuju stasiun Gambir dari Solo. Oke pemirsa, kereta apa sih? Lagi menunggu Senja Utama Yogyakarta. Ini turun kereta Pangmacatun itu kereta naon? Kereta tiga. Oh itu tulisan tuh jauh. Apa? Bukan nama jam sakio ya. Langsung, oh iya ke Mandaka ya, ke Mandaka dari Semarang. Dari Semarang. Kereta api dari Semarang. Ini dari Semarang. Kereta api Semarang ya. Sampai Purwokerto. Oke, dan menunggu penumpangnya baru datang. Wilujeng Wengi. Oke, kita mikir lagi ke Tanah Selatan ke Jakarta dengan jalan yang agak lain ya. Tetap semangat ya, seperti semangatnya kemerdekaan Indonesia. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu.
kereta api Bogowonto. Bogowonto akan segera diberangkatkan. Wah, ekonominya bagus guys. Ini mah mau ke Malang, Gajayana. Ke Malang. Neng. Ayo dong. Kereta api Senja Utama Yogyakarta. Oke. Terakhir dari Purwokerto. Setelah ini mungkin kedatangan terakhirnya adalah Kertanegara nanti subuh. Waduh. Oke. Reng. Hey. Yang. Oh. Oke, ini persiapan jalur 3. Jalur 3 dari arah utara akan masuk kereta api Senja Utama Yogyakarta. Kereta api Senja Utama Yogyakarta tujuan stasiun Yogyakarta. Jalur 3 dari arah utara akan masuk kereta api Senja Utama Yogyakarta. Sana arah utara. Hiji, 2, oh sini ya bener, 3. Oke. Kita nomor berapa guys? Inilah kereta api Senja Utama Yogyakarta. Berangkat dari Jakarta, Gambir, tujuan akhirnya Jogja. Siap. Senja Jogja. Nomor 3. Oh, tuh lewat ke bawah itu. Nomor 3. Sini dong. Ah, kan itu. Yuk. Gak usah. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada api Senja. Jangan sampai ada yang tidak lakukan dalam rangkaian kereta. Dibuat komisi yang akan dilaksanakan dalam jalur 1. Nanti menyampaikan pengumpulan online dan gimana stasiun di bawah. Pastikan kembali yang telah tersedia di jalur 3. Ada akan kami menjelaskan ya. Tapi selama ini tidak akan dengan stasiun yang dengan orang-orang terlalu 30 Aduh.
akan berhenti 30 menitan. Yeay, yeay, yeay. Nomor 12 21. Di belakang. Sini nih. Ayah di belakang. Oke. Guys. 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 Muka atasin. Di sini. Gantungan. Masih ada kereta api Senja Utama Jogja. Kereta api Senja Utama Jogja berada pada stasiun Yogyakarta, posisi berada di stasiun Purwokerto. Akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 23.39 menit. Kalau jangan sampai salah naik, Ini adalah kereta Jogja, tujuan dari stasiun Yogyakarta. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Purwokerto tepat pada pukul 23.39 menit. Ini kalau jangan sampai salah naik. Ini adalah kereta api Senja Utama Jogja. Kereta api Senja Utama Jogja dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Purwokerto tepat pada pukul 23.39 menit. Terima kasih. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Cermin ambisi alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rau Ken kabari pakabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberuntungan dan sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry sebelum datangnya perang dunia ketiga, pemirsa. Jadi kalau seandainya datang perang dunia ketiga dan kita masih mencari jodoh, takutnya setelah dapat jodoh KUA-nya tutup, pemirsa. Waduh, cateringnya lagi cuti, pemirsa, cuti perang, pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, Mamang doakan bagi yang belum dapat jodoh sesegera mungkin dapat jodoh, ya. Jodoh yang terbaik buat kita. Siapa tahu ternyata jodoh kita seorang juragan sawit, pemirsa. Waduh. Atau jangan-jangan seorang elit global, pemirsa. Waduh. Atau putra mahkota pewaris CEO. Waduh. Putra mahkota, putra tunggal pewaris CEO, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, apapun jodoh kita, mudah-mudahan jodoh yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, kemanapun kita melangkah pergi akan satu hati, pemirsa. Waduh, satu jiwa. Waduh, bineka tunggal ika, pemirsa. Waduh, berbeda-beda tujuan tetap satu jiwa, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Uber-uber ikan lele, selamat malam le, selamat malam di kota Purwokerto, Provinsi Kades Alkap. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya, memang doakan mudah-mudahan Bapak Kades Alkap di kemudian hari menjadi gubernur konten, ya, gubernur Provinsi Jawa Tengah. Amin. Oke, pemirsa yang berbahagia, episode ke-9 perjalanan epik ke tanah Jogja, Jogja Selawe, Jogja 25, atau perjalanan Jogja tahun 2025. Mamang sedang berada di stasiun Purwokerto, ya, di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Mamang sedang berada di peron stasiun Purwokerto, pemirsa, karena akan naik kereta api lagi, pemirsa. Waduh. Jadi kalau episode-episode sebelumnya Mamang berangkat dari kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan Provinsi Jawa Barat ketika episode ke-9 ini tayang sedang dipimpin oleh gubernur konten, pemirsa. Gubernur Provinsi Jawa Barat, ya, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara, le. Amin. Tadi sore memang berangkat dengan kereta api Serayu dari kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat, ya. Malam harinya pukul 8:30 malam memang sudah sampai di kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Kades Alkap, Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Waduh. Mamang berada di stasiun Purwokerto ini cuma 3 jam, pemirsa, ya. Keluar stasiun, masuk lagi, ya, boarding pass lagi, pemirsa, ya. Dan Mamang nongkrong di peron, pemirsa, untuk menunggu kereta api yang membawa Mamang keliling-keliling tanah Jawa. Kira-kira Mamang mau kemana nih? Mamang akan pergi keliling-keliling tanah Jawa dengan kereta api Senja Utama Yogyakarta, pemirsa. Waduh, di senja kala kota Jogja. Waduh. Mamang akan keliling-keliling tanah Jawa dan tujuan akhirnya adalah Jogja dengan Senja Utama Jogja, pemirsa.
kereta api yang berangkat dari Pasar Senen Jakarta menuju Yogyakarta dan akan singgah di Purwokerto pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, jam setengah 12 malam pemirsa. Ya, dan ternyata kereta api Senja Utama Yogyakarta ini adalah kereta api terakhir pemberangkatan dari Purwokerto menuju arah timur, terutama ke Yogyakarta. Jadi memang akan naik kereta api itu pemirsa. Waduh, kereta api terakhir dari stasiun Purwokerto. Ini mirip-mirip film kereta api terakhir pemirsa. Waduh, sebenarnya memang sudah bahas dan sudah bercerita tentang kereta api terakhir, kereta api perjuangan sebelum kereta api itu direbut oleh Belanda. Lebih baik diamankan pemirsa oleh pejuang kita. Waduh. Dan film itu menceritakan perjuangan perebutan kereta api dan settingnya ada di stasiun Purwokerto. Waduh, bagaimana caranya supaya kereta api yang ada di tanah Jawa ini diamankan ke Yogyakarta? Dan salah satu kereta api terakhirnya ada di Purwokerto dan itu hampir direbut oleh Belanda pemirsa. Waduh, memang sebenarnya sudah bahas ya tentang kereta api terakhir berdasarkan film kereta api terakhir tahun 1981 pemirsa. Di edisi perjalanan apa ya, memang lupa lagi. Yang jelas scroll aja lah di channel Mamang atau cari di channel yang lain pemirsa. Jadi artinya Mamang akan pergi ke tanah Yogyakarta dari stasiun Purwokerto ini dengan kereta api terakhir Senja Utama Yogyakarta. Menunggu kereta api Senja Utama Yogyakarta ini agak lama pemirsa. Waduh, oleh karena itu Mamang ngopi dulu di Kopi Veron pemirsa, salah satu kafe yang ada di stasiun Purwokerto dengan kopinya kopi khas racikan wong Banyumas pemirsa. Waduh, ternyata kopi Banyumas ini rasanya gurih-gurih mantap pemirsa. Ada juga kopi Wonosobo, ada juga kopi Banjarnegara. Waduh, jadi bagi saudara yang gabut menunggu kedatangan kereta api, menunggu keberangkatan atau menunggu sedia turun dari kereta api sambil melihat kereta api hilir mudik di stasiun Purwokerto, alangkah baiknya kita ngopi-ngopi dulu pemirsa ya di Kopi Veron ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua termasuk Sultan Mamang, meskipun Mamang bukan orang Jogja, bagi Mamang beliau adalah Sultan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika episode ke-9 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia. Ya, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama. Dan mudah-mudahan menjadi negeri yang bisa mendamaikan dunia. Karena ketika episode ini tayang, dunia dalam keadaan tinung ya, hampir merepet ke perang dunia ketiga pemirsa. Waduh ya, Selat Hormuz masih tercekik, bahkan ketika video ini diupload dunia Selat Hormuz semakin panas pemirsa. Waduh ya, memang berdoa mudah-mudahan dunia kembali damai, Selat Hormuz terbuka ya dan lancar kembali, dan mudah-mudahan saja ya Israel bubar pemirsa, dan mudah-mudahan negeri Palestina kembali merdeka. Memang sebagai bangsa Indonesia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai dan Palestina kembali merdeka. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang ngopi sambil menunggu kereta api selama kurang lebih 3 jam pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan Ray ya, dan Mami hampir ngantuk pemirsa, hampir tertidur. Waduh. Mamang sambil ngopi melihat hilir mudiknya kereta api yang singgah di stasiun Purwokerto. Ternyata stasiun Purwokerto ini adalah stasiun singgah untuk jalur antara Jakarta, Yogyakarta, Solo sampai Surabaya. Waduh. Jadi kesimpulannya
stasiun Purwokerto ini adalah stasiun benar-benar lintasan ya, lintasan jalur kereta api menghubungkan kota-kota besar di tanah Jawa. Oke pemirsa yang berbahagia, tak terasa tiba-tiba ada pengumuman persiapan kedatangan kereta api Senja Utama Yogyakarta yang akan singgah di stasiun Purwokerto. Dan ternyata kereta api ini singgahnya agak lama pemirsa, kurang lebih 15 menit. Waduh, katanya mau mengisi dulu MBG pemirsa, mengisi air ya, dan mengecek rangkaian pemirsa. Waduh, dan tak disangka juga ternyata penumpang kereta api Senja Utama Yogyakarta banyak pemirsa. Waduh, padahal yang jalur ke arah Jogja itu banyak pemirsa, tetapi yang naik Senja Utama Jogja ternyata banyak juga pemirsa. Waduh, tak lama kereta api Senja Utama Yogyakarta pun datang pemirsa, dan Mamang pun naik kereta api Senja Utama Yogyakarta untuk keliling-keliling tanah Jawa dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Oke guys, jadi inilah kereta api Senja Utama Yogyakarta. Oke guys, setelah duduk di kereta api Senja Utama Yogyakarta, ya memang scroll dulu berita penting di dunia ini pemirsa. Waduh, kebetulan dunia dalam keadaan panas-panasan pemirsa, dan hampir merepet ke Perang Dunia Ketiga. Ya, kalau seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga, bisa jadi kita akan kembali ke zaman batu pemirsa. Nah, berbicara tentang Perang Dunia Ketiga, apa yang membuat peradaban manusia kembali menjadi batu? Yaitu senjatanya yang sangat dahsyat pemirsa. Konon Perang Dunia Ketiga ini senjatanya kemungkinan adalah nuklir pemirsa. Jika nuklir itu diluncurkan dan perang nuklir terjadi di setiap negara, maka otomatis kiamat bagi dunia dan kembali ke zaman batu. Bahkan Albert Einstein, fisikawan yang terkenal dengan kode alam semestanya E sama dengan MC kuadrat pemirsa. Waduh, relativitas, waduh, memang sudah bahas ya dengan lubang cacingnya pemirsa, dan menjadi rivalnya Nikola Tesla pemirsa. Waduh. Nah, menurut Albert Einstein ya, ketika melihat kengerian Perang Dunia Kedua dengan bom atomnya Nagasaki dan Hiroshima pemirsa, kelak Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir, dan Perang Dunia Keempat akan terjadi perang antara pedang dengan batu pemirsa. Waduh, bentar. Kalau Perang Dunia Ketiga dengan nuklir, tapi kalau Perang Dunia Keempat perang dengan pedang dan batu, ini maksudnya apa nih Bapak Einstein ini? Ternyata setelah dipahami oleh Mamang ya, Perang Dunia Ketiga ini adalah kunci kehancurannya peradaban dunia pemirsa. Jadi peradaban dunia hancur dengan senjata andalannya nuklir pemirsa. Kebayang nuklir itu adalah drone ya, drone dipasangkan nuklir dengan target presisi yang sangat tepat pemirsa, dan ledakannya sampai ya menghancurkan satu negara pemirsa. Waduh, satu benua pemirsa. Waduh. Dan pada akhirnya peradaban manusia akan kembali ke zaman batu. Manusia yang selamat dari perang nuklir akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh, mirip-mirip zaman purba atau zaman prasejarah pemirsa. Waduh, bisa jadi nanti Perang Dunia Keempat manusia berperang dengan pedang dan batu, karena itulah manusia yang tersisa dari Perang Dunia Ketiga dengan menggunakan nuklir pemirsa. Waduh, atau senjata-senjata mutakhir. Oleh karena itu jangan sampailah Perang Dunia Ketiga di dunia ini, atau minimal jangan sampai ada ledakan nuklir ketika perang pemirsa. Waduh, ya karena kalau terjadi ledakan nuklir ya diluncurkan ke kota Tasikmalaya, seluruh provinsi Haji Udin akan lenyap pemirsa. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, ya bom nuklir yang tercanggih itu yang terdahsyat adalah Tsar Bomba milik Rusia. Konon katanya ya ledakannya setara dengan 3.500 kali bom atom Nagasaki Hiroshima pemirsa. Waduh, Nagasaki Hiroshima aja kan memusnahkan hampir 1 juta penduduk Jepang pemirsa. Dan ini lebih besar dari bom atom Nagasaki Hiroshima. Tentunya sangat dahsyat. Nah, ketika Perang Dunia Ketiga pun ya mungkin selain nuklir ada senjata-senjata andalan lainnya yang tentunya bisa memusnahkan peradaban manusia, bisa memusnahkan satu bangsa, satu RT, satu masyarakat ya, dan menyisakan beberapa penduduk. Nah, penduduk yang tersisa itu kelak kembali ke zaman batu seperti zaman Homo erectus, Pithecanthropus erectus, Homo wajackensis atau dikenal dengan manusia purba. Waduh. Dimana kalau zaman purba otomatis kehidupan manusianya adalah berburu, meramu atau bercocok tanam pemirsa. Pada masa zaman purba ya tidak ada yang namanya profesinya sebagai ojol ya, profesi sebagai kurir ya, profesi sebagai administrator pemirsa. Jadi intinya kalau kita kembali ke zaman purba, zaman batu, otomatis kehidupan kita pun akan tereset kembali pemirsa ya, menjadi berburu dan meramu atau bercocok tanam. Waduh, atau bertani pemirsa. Apalagi nanti kalau sudah masuk zaman purba, jangan harap saudara membuka TikTok, membuka Facebook, waduh, scroll media sosial. Karena kalau kita kembali ke zaman batu, otomatis teknologinya pun kembali ke zaman batu pemirsa, di mana tidak ada handphone di situ. Yang ada adalah perkakas ya, kapak perimbas, kapak penetak, belinjong, waduh, pacul, arit, waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya mudah-mudahan saja tidak terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, maka orang-orang yang selamat akan kembali menjadi zaman batu pemirsa. Menang jadi naga, kalah menjadi naga. Menang jadi arang, kalah menjadi abu pemirsa. Waduh. Jadi yang namanya perang ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Menang tetap rugi, kalah apalagi ya, tambah rugi pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, menang jadi naga, kalah jadi cacing. Persib Bandung tetap jadi naga pemirsa. Persib juara. Oke pemirsa yang berbahagia, ya ternyata ketika kita memasuki zaman purba, zaman dahulu, itu adalah sisa-sisa dari peradaban sebelumnya yang termutakhir, hancur gara-gara perang. Yang namanya perang nuklir, perang besar, ternyata pernah terjadi pada zaman kuno pemirsa. Perang dunia pernah terjadi pada zaman kuno. Bahkan ledakan nuklir, perang ledakan nuklir pernah terjadi ketika zaman kuno pemirsa. Waduh. Ya, ternyata zaman kuno pernah terjadi perang besar dengan teknologi termutakhir, bahkan lebih mutakhir dari zaman sekarang. Bahkan zaman dahulu kita pernah perang dengan bangsa alien pemirsa. Waduh, bangsa makhluk luar angkasa pemirsa. Bahkan pada masa lalu perangnya selain menggunakan teknologi nuklir, juga menggunakan teknologi yang super canggih. Bisa jadi tentara-tentara atau serdadu-serdadu perangnya menggunakan robot atau makhluk humanoid atau makhluk jadi-jadian pemirsa. Waduh, yang diciptakan menggunakan sains pemirsa. Dan setelah perang besar itulah penduduk manusia kembali ke zaman batu. Jangan-jangan nenek moyang kita yang hidup pada zaman batu adalah sisa-sisa dari penduduk yang selamat dari perang besar ya,
yang sebelumnya peradabannya sangat tinggi pemirsa. Waduh. Jadi karena gara-gara perang itulah ya, sisa-sisa penduduknya yang selamat kembali menjadi zaman batu dan mewarisi ke anak cucunya sekarang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang perang besar pada zaman purba, di mana perang ini menggunakan perang berteknologi tinggi, teknologi termutakhir, termodern. Salah satunya adalah nuklir pemirsa. Waduh, saking canggihnya, maka masyarakat yang tersisa yang selamat dari perang besar tersebut hidupnya menjadi primitif zaman batu pemirsa. Waduh. Jadi manusia yang selamat dari perang tersebut ya hidupnya akan berubah menjadi hidup masa zaman batu yang menggunakan alat-alat sederhana untuk bertahan hidup pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan bertanya juga ya, jangan-jangan Mamang mengarang. Ya memang Mamang benar-benar mengarang pemirsa. Tetapi sengarang-ngarangnya Mamang ya, Mamang sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Jadi bagi saudara yang tertarik ya, cerita episode ke-9 tentang perang besar, perang nuklir di zaman purba, saudara tonton sampai tamat. Siapa tahu bermanfaat, dan Mamang pun berdoa siapapun yang menonton sampai tamat, mudah-mudahan saudara dilancarkan rezeki dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, dan mudah-mudahan saja seluruh keturunan saudara dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan salah satunya menjadi CEO. Amin. Namun bagi saudara yang tidak tertarik, simpel dengan Mamang ya, suka tonton tak suka jangan nonton. Karena kuota internet saudara tak tercover dana LVDP, tak tercover dana hibah ya, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan mencari wifi gratis ya. Maklumlah Mamang kan belum jadi presiden. Jadi jangan minta ke Mamang ya. Waduh, suka tonton tak suka jangan nonton, tak punya kuota ya jangan nonton ya, jangan memaksakan, apalagi berbuat kriminal pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang ya tinggal tonton saja. Bagi saudara yang punya komenan dan komentar ya, kita sering-sering di kolom komentar ya, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf aja ya, apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran, apalagi Depide et Impera, apalagi menggonggong seperti Abu Randa, apalagi berbau-bau Mossad, Mamang sebagai admin otoriter akan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari kitab henok.wordpress.com dengan judul artikel Peperangan Dewa-Dewa, sisa-sisa perang nuklir purbakala ternyata ditemukan di seluruh dunia. Waduh. Edisi 5 April 2017, ditulis oleh Bapak Iwan. Kitab Henok 68 halaman 68 ayat 4. Dan saat dia berdiri di hadapan Tuhan, segala roh Mikael yang kudus berbicara kepada Rafael, aku tidak akan mengambil bagian atas mereka, malaikat yang jatuh di hadapan mata Tuhan, karena Tuhan segala roh buka kepada mereka, karena mereka bertindak seolah-olah mereka adalah dewa-dewa. Kota India kuno berumur 8.000 tahun terradiasi oleh ledakan atom. Waduh, ada radiasinya bro. Radiasi masih begitu kuat. Daerah ini sangat berbahaya. Lapisan tebal abu radioaktif di Rajasthan, India, mencakup area seluas 3 mil persegi, 10 mil sebelah barat Jodhpur. Para ilmuwan menyelidiki area tersebut di mana pembangunan perumahan sedang dikerjakan. Selama beberapa lama telah diketahui bahwa terjadi tingkat kelahiran cacat dan kanker yang sangat tinggi di dalam area pembangunan tersebut.
tingkat radiasi di sana tercatat begitu tinggi pada alat pengukur Geiger, sehingga pemerintah India kini menutup wilayah tersebut. Padahal tempat tersebut bukan tempat uji coba bom nuklir zaman now, pemirsa. Tetapi kenapa ada radioaktif, pemirsa? Waduh. Para ilmuwan telah menggali sebuah kota kuno di mana bukti-bukti menunjukkan terjadi ledakan bom atom yang berasal dari ribuan tahun lalu, antara 8.000 sampai 12.000 tahun yang lalu, atau 8.000 sampai 12.000 sebelum Masehi, menghancurkan sebagian besar bangunan-bangunan dan mungkin sekitar 500.000 orang. Salah seorang peneliti memperkirakan bahwa bom nuklir yang digunakan kira-kira seukuran bom atom yang dijatuhkan di Jepang pada tahun 1145. Radioaktif yang berasal dari 8.000 sampai 12.000 tahun yang lalu ternyata mendapatkan sumbernya dari kitab Mahabharata. Bagi saudara yang belum tahu apa itu Mahabharata atau kitab Mahabharata, kitab Mahabharata adalah sebuah kitab atau sebuah tulisan yang berbentuk kitab atau buku, ya, salinan, sebuah kitab yang menceritakan tentang epos atau wiracarita kuno dari India yang menceritakan konflik perebutan tahta kerajaan Hastinapura. Nah, di kerajaan Hastinapura ada 2 kubu. Yang pertama adalah Pandawa, 5 putra Pandu, dan yang kedua Kurawa, 100 putra Dhritarashtra. Keduanya adalah bersaudara, pemirsa. 2 kelompok ini saling merebutkan tahta. Meskipun ya perebutan tahtanya hanya di dalam internal kerajaan Hastinapura, tetapi efek sampingnya adalah terjadi perang besar yang melibatkan banyak kerajaan di dunia saat itu. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Arjuna, Gatotkaca, Bima, Pandu, lalu Nakula, Sadewa, dan sebagainya, pemirsa. Epos ini secara tradisional ditulis oleh Begawan Biasa atau Krishna Dwipayana Wyasa sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ya, ditulis sekitar abad ke-4 sebelum Masehi yang menceritakan sekitar 9.000 tahun yang lalu. Waduh, jadi 4 Masehi menceritakan 9.000, pemirsa. Kitab ini diakui sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia yang kaya akan ajaran filsafat, etika, dan spiritual agama Hindu. Kitab Mahabharata ini menyebar ke Indonesia sekitar abad pertama Masehi melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Hindu dari India. Epos ini mengalami proses lokalisasi mendalam sehingga menyatu dengan budaya Nusantara, sehingga menjadi akar dari pertunjukan wayang kulit, wayang orang, wayang golek, atau juga sastra-sastra yang ada di Nusantara, menjadi filosofi moral masyarakat. Nah, pentas wayang golek, wayang kulit atau perwayangan, ya, itu menceritakan tentang kisah perjuangan dan pertempuran Mahabharata, pemirsa. Ketika melihat pentas wayang, entah itu wayang kulit, wayang golek, itu selalu mengambil ceritanya tentang Mahabharata dan Ramayana. Ternyata di balik pentas wayang itu, perang ini sangat-sangat dahsyat, pemirsa. Hal ini berdasarkan gambaran yang tertera dalam kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata jelas-jelas menggambarkan malapetaka ledakan yang mengguncang benua. Bukan dunia, tapi benua, ya. Sebuah proyektil tunggal berisi semua kekuatan di alam semesta. Kolom asap pijar dan api seterang 10.000 matahari. Waduh, terangnya 10.000 matahari. Muncul dalam segala kemegahannya. Itu senjata yang tidak dikenal, sebuah halilintar besi. Utusan raksasa kematian yang memusnahkan menjadi abu seluruh ras. Mayat-mayat itu terbakar hebat sehingga tak bisa dikenali.
Rambut dan kuku mereka berjatuhan, tembikar pecah tanpa penyebab yang jelas, dan burung-burung berubah menjadi putih. Setelah beberapa jam, semua bahan makanan tercemar. Untuk menyelamatkan diri dari api ini, para prajurit menceburkan diri ke dalam sungai. Sejarawan Kisan Mohan Ganguly mengatakan bahwa tulisan-tulisan kuno India penuh deskripsi seperti demikian, seolah-olah itu adalah sebuah pesan berita, bukan pesan syair pemirsa. Waduh, tapi berita pemirsa, atau laporan dalam bahasa sekarang, laporan ke atasan pemirsa. Yang kedengarannya seperti ledakan atom yang dialami Hiroshima dan Nagasaki. Waduh, jadi deskripsi yang ada di kitab Mahabharata ini ternyata kisahnya mirip dengan ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Beliau mengatakan referensi-referensi yang menyebutkan kereta-kereta perang udara. Ada pesawat udara juga pemirsa yang dikenal dengan Vimana, yaitu mesin terbang mirip dengan Yupo Purbakala yang dipakai oleh Arjuna untuk menembakkan panahnya yang mengandung radioaktif. Waduh. Selain itu, kitab Mahabharata juga menjelaskan berbagai macam senjata pamungkas yang digunakan pada perang saat itu. Salah satu senjata pamungkasnya yang tadi diceritakan menimbulkan api yang sangat besar dan menimbulkan korban yang sangat banyak, yang mirip-mirip dengan bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Waduh. Sebuah perang purbakala dijelaskan dalam Drona Parva, bagian dari Mahabharata, yang isinya bagian ini menceritakan tentang pertempuran di mana ledakan senjata-senjata pamungkas memusnahkan seluruh tentara, menyebabkan banyak kerumunan prajurit, berikut kuda-kuda tunggangan dan gajah-gajah serta senjata-senjata dihempaskan seolah-olah mereka itu daun-daun kering di pepohonan. Waduh. Ada kutipan-kutipan tentang kontaminasi makanan dan rambut-rambut manusia yang berguguran. Arkeologi Francis Taylor mengatakan bahwa tulisan-tulisan di beberapa kuil di dekatnya yang telah berhasil ia terjemahkan menunjukkan bahwa mereka berdoa supaya diselamatkan dari cahaya besar yang datang untuk meruntuhkan kota. Sangat menakjubkan untuk membayangkan bahwa beberapa peradaban purbakala memiliki teknologi nuklir sebelum kita memilikinya. Abu radioaktif menambah kredibilitas tulisan India kuno yang menggambarkan peperangan yang menggunakan bom nuklir atau kita kenal dengan bom atom. Waduh. Pembangunan telah dihentikan sementara. 5 anggota tim melakukan penyelidikan. Mandor dan proyek ini adalah Lee Handel yang memimpin penyelidikan setelah tingkat radiasi tinggi ditemukan. Padahal tempat tersebut bukan tempat untuk aktivitas uji coba bom nuklir atau untuk pembuangan limbah nuklir. Tetapi kenapa daerah tersebut mengandung radioaktif? Itulah ternyata jawabannya ada di kitab Mahabharata. Jadi dahulu pernah terjadi perang yang sangat besar. Ada bukti bahwa kerajaan Rama atau sekarang India hancur karena perang nuklir. Salah satunya adalah kota di lembah Indus yang sekarang menjadi gurun tar, dan situs abu radioaktif yang ditemukan di sebelah barat Johpur ada di sekitar di sana. Salah satu kota peninggalan di lembah Indus adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Kota ini hancur pemirsa. Waduh, kota yang terlihat modern tetapi hancur. Yang paling mencengangkan, ternyata di kota ini mengandung radioaktif yang sangat tinggi. Ya, diperkirakan kota ini hancur karena diserang oleh bom nuklir pemirsa. Perhatikan ayat-ayat kuno di Mahabharata ini. Gurkha menerbangkan Vimana yang cepat dan kuat, melontarkan sebuah proyektil tunggal,
berisi semua kekuatan alam semesta. Kolom asap pijar dan api seterang 10.000 matahari muncul dalam segala kemegahannya. Ledakan tegak lurus dengan kepulan awan-awan asapnya. Awan asap naik sesudah ledakan pertamanya membentuk lingkaran-lingkaran bulat yang meluas seperti pembukaan payung-payung raksasa. Itu senjata yang tidak dikenal, sebuah halilintar besi, seseorang utusan raksasa, kematian yang menjadikan abu seluruh ras, Prinis dan Adakas menjadi mayat-mayat terbakar. Hebat untuk bisa dikenali. Waduh. Rambut dan kuku-kuku berguguran, tembikar pecah tanpa sebab yang jelas, dan burung-burung berubah menjadi putih. Setelah beberapa jam, seluruh bahan makanan tercemar. Untuk menyelamatkan diri dari api ini, para prajurit mencapakan diri mereka ke dalam aliran-aliran sungai untuk membasuh diri mereka dan peralatan tempur mereka. Bagian keduanya dari kitab Mahabharata. Panah-panah api yang rapat seperti hujan besar dilontarkan ke atas ciptaan, meliputi musuh. Kesuraman tebal dan cepat menyudahi pasukan Pandawa. Semua titik-titik kompas hilang dalam kegelapan. Angin ribut mulai bertiup. Awan-awan menderu ke atas, menghujani debu dan kerikil. Burung berkoar-koar menghilap. Elemen-elemen dasar tampak terguncang. Matahari tampak goyah di langit. Bumi terguncang, terbakar hangus oleh kejamnya panas mengerikan dari senjata ini. Gajah-gajah terbakar menjadi api dan berlari ke sana kemari dalam kegilaan, mencari perlindungan dari kengerian ini. Di wilayah yang sangat luas, binatang-binatang lain rebah ke tanah dan mati. Air mendidih dan binatang-binatang yang tinggal di dalamnya juga mati. Dari semua titik-titik kompas, panah-panah api menghujani terus-menerus dan ganas. Sampai pemboman Hiroshima dan Nagasaki, manusia modern tidak bisa membayangkan senjata manapun yang begitu mengerikan dan menghancurkan seperti yang digambarkan dalam teks-teks India kuno. Namun mereka sangat akurat menggambarkan efek dari ledakan atom. Keracunan radioaktif akan membuat rambut dan kuku rontok, membenamkan diri ke dalam air, memberikan sedikit kelegaan, meskipun itu tidak menyembuhkannya. Jadi gambaran di kitab Mahabharata ini ternyata mirip dengan gambaran yang terjadi pada saat kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, pemirsa. Jadi masyarakatnya setelah dibom ya berlarian, terbakar, ada yang hilang, bahkan yang selamat itu menceburkan diri ke sungai karena terasa gerah dan sangat panas. Rambut rontok, kuku pun ikut rontok. Waduh. Ketika penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, sebuah kota kuno, mereka menemukan kerangka-kerangka berserakan di seluruh kota-kota tersebut. Banyak yang berpegangan tangan tergeletak di jalan-jalan, seolah-olah kehancuran instan yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang hanya tergeletak, tidak dikuburkan di jalan-jalan kota itu. Dan kerangka-kerangka ini umurnya ribuan tahun. Bahkan dalam standar arkeologi tradisional, apa yang bisa menyebabkan hal seperti ini? Mengapa mayat-mayat ini tidak membusuk atau dimakan binatang buas? Selain itu, tidak ada penyebab jelas terjadinya kematian karena kekerasan fisik. Ternyata kerangka-kerangka ini termasuk yang paling radioaktif dari yang pernah ditemukan, setara dengan orang-orang yang dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Di satu situs, para ilmuwan dari negara Uni Soviet menemukan kerangka yang memiliki tingkat radioaktif 50 kali lebih besar dari normal. Arkeolog dari Uni Soviet bernama A. Gorbovsky
menyebutkan tingginya insiden radiasi yang berhubungan dengan kerangka-kerangka itu dalam bukunya pada tahun 1166. Dalam bukunya tersebut dituliskan ribuan gumpalan-gumpalan menyatu batu-batu hitam yang dibaptiskan telah ditemukan di Mohenjo-daro. Ini tampaknya adalah pecahan-pecahan tembikar tanah liat yang meleleh bersama-sama dengan panas yang sangat ekstrim. Saking panas ekstrimnya, maka pasir-pasirnya pun menjadi batu-batu granit, pemirsa. Waduh. Kota-kota lainnya setelah ditemukan di India Utara menunjukkan indikasi ledakan-ledakan besar. Salah satu kota tersebut ditemukan di antara Sungai Gangga dan pegunungan Rajmahal. Tampaknya seperti terkena panas yang hebat. Material-material dinding-dinding besar dan pondasi-pondasi kota kuno melebur bersama-sama. Secara fisik mengalami vitrifikasi, yaitu menjadi kaca. Saking panasnya, batu pun menjadi kaca, pemirsa. Waduh. Dan karena tidak ada indikasi terjadi letusan gunung berapi di sekitaran Mohenjo-daro dan kota-kota yang diteliti, itu dipastikan kerangka-kerangka manusia yang mengandung radioaktif itu disebabkan oleh ledakan nuklir, pemirsa. Waduh. Jadi ledakan nuklir menyebabkan orang-orang terkena radiasi. Ketika orang itu meninggal tidak membusuk, bahkan tidak dimakan binatang. Binatang mana yang mau memakan tubuh yang terkena radioaktif, pemirsa? Waduh, binatang itu punya peka yang sangat kuat. Padahal di area tersebut adalah jalur harimau, pemirsa. Waduh, rawan-rawan harimau. Tapi harimau tidak mengganggu jenazah-jenazah perang Baratayuda yang terkena bom nuklir. Menariknya, ilmuwan kepala proyek Manhattan, Dr. Z. Robert Oppenheimer, dikenal dengan sangat akrab sebagai bapak bom atom Amerika, pemirsa. Waduh, bom atom dunia yang menciptakan bom atom Little Boy dan juga Batman yang mengebom Nagasaki, Hiroshima. Menariknya, ilmuwan kepala proyek Manhattan itu bernama Dr. J. Robert Oppenheimer dikenal sangat akrab dengan literatur Sangsakerta kuno. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan setelah ia menyaksikan tes bom atom pertama, ia mengutip dari Bhagavad Gita, salah satu kitab Mahabharata. "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia-dunia. Aku kira semua merasa seperti itu." Ketika ditanya dalam sebuah wawancara di Universitas Chester 7 tahun setelah uji coba nuklir, apakah itu bom atom pertama yang pernah diledakkan? Oppenheimer menjawab, "Kota-kota kuno yang batu bata dan dinding-dinding batunya benar-benar telah tervitrifikasi atau menjadi kaca, yakni melebur bersama-sama, bisa ditemukan di India, Irlandia, Skotlandia, Perancis, Turki, dan tempat-tempat lain. Tidak ada penjelasan logis untuk vitrifikasi benteng-benteng batu dan kota-kota kecuali dari ledakan atom." Oppenheimer sering disebut sebagai bapak atom karena perannya dalam proyek Manhattan, proyek Perang Dunia Kedua, yang mengembangkan senjata nuklir pertama, bom atom pertama yang diledakkan pada tanggal 16 Juli 1945 dalam uji coba Trinity di New Mexico, Amerika Serikat. Oppenheimer mengatakan kemudian bahwa peristiwa itu mengingatkannya akan kata-kata dari Bhagavad Gita, sebuah kitab Mahabharata. "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia-dunia." Waduh. Oppenheimer meskipun dibesarkan di lingkungan Yahudi sangat terpengaruh oleh filsafat Weda. Kakaknya mengatakan bahwa Oppenheimer mendapati Bhagavad Gita sangat mudah dan cukup mengagumkan dan benar-benar terpengaruh pesona dan kebijaksanaan Bhagavad Gita. Oppenheimer juga mengklaim bahwa membaca Weda merupakan hak istimewa terbesar abad ini dibandingkan semua abad-abad sebelumnya.
Beberapa orang berpendapat Oppenheimer mengacu pada senjata Brahmastra yang disebutkan dalam Mahabharata. Brahmastra atau Brahman Astra adalah salah satu dari 3 senjata pamungkas Trimurti. Senjata ini adalah senjata yang digunakan oleh para Surama, Bhisma, Doma, dan Karna mempunyai pengetahuan untuk menggunakan senjata ini. Selama perang Mahabharata, Guru Drona hendak menggunakan senjata ini untuk melawan pasukan Pandawa. Namun karena permintaan para dewa dan leluhur, Drona menarik kembali senjata ini karena itu akan memusnahkan sama sekali pasukan Pandawa yang berperang di pihak yang benar. Seperti yang dicatat dalam Purana Hindu, ketika senjata ini digunakan, itu akan menyebabkan samudra akan mendidih karena panasnya dan bumi dan pegunungan akan melayang ke udara dan segala sesuatu akan terbakar tanpa meninggalkan abu. Waduh. Yang paling mencengangkan, berdasarkan teks-teks kuno, selain kitab Mahabharata, ada kitab teks-teks kuno lainnya termasuk di Mesir yang menceritakan tentang perang yang menggunakan senjata mirip-mirip dengan senjata nuklir. Selama perang piramida Mesir yang pertama antara Horus dan Set, Horus menyerang. Dia melepaskan terhadap mereka badai yang tidak bisa mereka lihat dengan mata mereka atau dengar dengan telinga mereka. Ini membawa kematian bagi mereka semua dalam sekejap. Dalam bukunya Sitchin tahun 1185. Ini nampaknya mirip seperti sinar gamma dan pulsa neutron dari senjata nuklir subkiloton yang tidak memiliki bola api dan radiasi nuklirnya meluas jauh melampaui gelombang ledakan. Jangan-jangan piramida Mesir yang ditinggalkan oleh kerajaan Mesir zaman dahulu ya, meninggalkan piramida-piramida ini. Ya, orang-orangnya meninggal karena terjadi perang pemirsa. Waduh. Ya bisa saja mereka meninggal tidak menghancurkan piramidanya karena menggunakan senjata yang mirip kalau zaman sekarang senjata sinar gamma atau pulsa neutron ya, atau dikenal dengan anaknya nuklir pemirsa, subkiloton. Waduh. Kisah perang nuklir juga ada di catatan Yunani. Zeus berperang melawan dewa-dewa Titan. Asap panas meliputi para Titan yang dilahirkan di Gaia. Api yang tak terkatakan muncul terang ke langit atas. Silau kilatan dari batu guntur halilintarnya membutakan mata mereka. Begitu kuatnya panas yang menakjubkan menguasai kekacauan. Nampaknya sepertinya bumi dan langit luas di atas telah menyatu bersama-sama. Tumbukan yang luar biasa seolah-olah bumi dilemparkan menjadi reruntuhan. Demikian juga angin membawa gemuruh, gempa dan badai debu, guntur dan halilintar. Waduh. Ini mirip seperti senjata nuklir besar yang diledakkan ketika perang Mahabharata. Waduh, dan ini terjadi ketika perang di Yunani. Kalau orang Yunani bilang itu perang antar dewa, Zeus melawan Titan. Lalu ada cerita juga Zeus menaklukkan Typhon. Api ditembakkan dari dewa terluka di dalam lembah gunung yang redup, kasar dan terpencil. Ketika ia terpukul, bagian besar dari bumi besar hangus oleh asap yang mengerikan, mencair seperti timah, mencair ketika dipanaskan oleh kepiawaian manusia. Dalam pijaran api yang berkobar-kobar itu bumi mencair. Ada banyak petunjuk lain mengenai perang nuklir purbakala. David Hatcher Childress dalam bukunya tahun 2000 membahas tentang perang atom purbakala di Hattusa. Hattusa ini di Turki, di mana bagian-bagian kota itu mengalami vitrifikasi, yaitu menjadi kaca ya, batu-batuan menjadi kaca, dan dinding-dinding batu bagiannya meleleh.
Dia kemudian membahas ya, salah satunya adalah kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora ternyata dihancurkan mirip-mirip dengan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, di mana kadar nuklir kota Sodom dan Gomora itu lebih besar daripada yang diledakkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Dalam kutipan Mahabharata selanjutnya, Drona memanggil Arjuna dan berkata, "Terimalah daripadaku senjata yang tak terkalahkan ini, yang disebut Brahmastra. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak pernah menggunakan untuk melawan musuh manusia. Karena jika kamu melakukannya, itu mungkin akan menghancurkan dunia. Jika ada musuh yang bukan manusia menyerang kamu, kamu boleh memakainya untuk melawan dia dalam pertempuran. Tidak ada selain kamu yang layak menerima senjata surgawi yang aku berikan kepadamu." Arjuna dan Krishna berkendara ke sana kemari dengan kereta-kereta mereka di kedua sisi hutan dan menghalau kembali makhluk-makhluk yang mencoba melarikan diri. Ribuan binatang terbakar, kolam-kolam dan danau-danau mulai mendidih. Nyala apinya bahkan mencapai langit. Indra tanpa kehilangan waktu bergegas ke Kandawa yang menutupi langit dengan awan-awan. Hujan tercurah turun, tapi itu mengering di udara oleh karena panasnya. Dari kutipan tersebut ya, ada kemungkinan ketika perang pada masa lalu ya, perang zaman dahulu itu bukan saja perang menghadapi manusia, tetapi perang yang menghadapi non-manusia, bisa saja makhluk luar angkasa alias alien. Waduh. Karena sejatinya Arjuna itu ya diberi mandat senjata Brahmastra yang bisa menghancurkan sebuah negara seperti ribuan kali bom nuklir. Itu digunakan untuk menyerang bukan manusia, otomatis menyerang makhluk lain, bisa saja menyerang makhluk alien. Waduh. Kerajaan Rama yang digambarkan dalam Mahabharata dan Ramayana diperkirakan sejaman dengan kebudayaan Atlantis dan Osiris di barat. Atlantis yang terkenal dari tulisan-tulisan Plato dan catatan-catatan Mesir kuno tampaknya ada di tengah-tengah Samudra Atlantis, atau mungkin saja di Indonesia, di Nusantara. Merupakan peradaban yang sangat canggih dan berteknologi, sejaman dengan perang Mahabharata pemirsa. Waduh. Yang kedua, ternyata dalam catatan Mahabharata ada sebuah peradaban di sebelah baratnya, yaitu peradaban Osirian yang berada di cekungan Mediterania dan Afrika Utara. Menurut doktrin eksoteris dan bukti-bukti arkeologi yang umumnya dikenal sebagai pradinasti Mesir, peradaban itu dilanda banjir ketika Atlantis tenggelam ke dalam lautan dan Mediterania mulai terisi dengan air. Jangan-jangan Atlantis hancur dan Osiris hancur tenggelam ke dasar laut gara-gara perang Mahabharata yang sangat dahsyat ini, karena menggunakan teknologi yang super canggih pada masa itu. Jadi ada kemungkinan kalau kita terjadi perang dunia ketiga ya, Iran dengan Amerika, hati-hati loh ya. Efek positifnya adalah alien akan muncul pemirsa. Seperti perang Mahabharata yang terjadi di bumi ini ya, kemungkinan ada campur tangan asing ya, campur tangan makhluk asing yang datang ke bumi. Perang-perang ini melibatkan India kuno melawan Atlantis, melawan wilayah-wilayah Gobi, Cina Barat. Waduh. Mahabharata dan Drona Parwa berbicara tentang perang dan senjata-senjata yang digunakan. Bola api besar yang bisa menghancurkan seluruh kota. Kilasan kafilah yang bisa membakar 50.000 orang menjadi abu dalam hitungan detik. Jadi kalau ledakannya itu ya, orang-orang itu akan menghilang ya, terempas menjadi abu pemirsa. Ini mirip-mirip dengan ledakan bom nuklir bom atom Nagasaki Hiroshima. Seseorang yang dekat dengan ledakan bom atom ketika di kota Hiroshima ya, orang tersebut langsung menjadi debu pemirsa. Bisa saja ya
lukisan-lukisan gua pada masa zaman purba itu bukan berarti orang purba suka lukisan, tetapi bisa saja itu adalah bekas orang-orang yang menghilang ketika terjadi ledakan bom nuklir pada masa perang dunia zaman kuno atau perang nuklir zaman kuno. Waduh. Para peneliti juga meneliti ada kemungkinan pada masa perang nuklir zaman kuno itu bangsa-bangsa di dunia dan bangsa-bangsa di luar dunia yang datang ke bumi ikut serta berpartisipasi perang Mahabharata. Keanekaragaman inilah bukan keanekaragaman bangsa saja, tetapi keanekaragaman ras. Bisa saja kita sebagai Homo sapien berhadapan dengan tentara yang berbangsa Homo erectus, berbangsa Meganthropus paleojavanicus. Waduh. Ya, mungkin saja mereka mempunyai negara sendiri atau kerajaan sendiri yang sama canggihnya dengan Homo sapien. Nah, ketika perang Mahabharata, mereka semua kalah atau terbunuh, yang sekarang menjadi tulang belulang yang ditemukan sebagian besar di tanah Jawa. Ada kemungkinan di tanah Jawa itu yang terdapat manusia purba. Mereka adalah bangsa-bangsa yang hancur ketika perang nuklir terjadi pada era Mahabharata. Atau bisa saja peradaban piramida di Gunung Padang adalah salah satu peninggalan dari salah satu bangsa yang ikut serta dalam perang Mahabharata. Waduh. Efeknya sangat mengerikan. Orang-orang yang selamat atau bangsa yang selamat yang jumlahnya tinggal sedikit itu meneruskan kehidupannya menjadi kehidupan zaman batu, di mana mereka kembali ke zaman batu. Padahal sebelum terjadi perang Mahabharata, bangsa-bangsa tersebut mempunyai teknologi dan peradaban tinggi, bahkan lebih canggih dari sekarang. Karena terjadi perang besar menghancurkan banyak fasilitas teknologi, mungkin orang-orang pintar, sehingga orang-orang yang selamat hidup kembali menjadi zaman batu. Maka dimulailah kehidupan modern dari zaman batu setelah perang Bharatayuda atau perang Mahabharata. Oke pemirsa, bagi saudara yang bertanya kapan sih perang dunia ketiga, kangen nih? Waduh, menurut Mamang janganlah ya. Karena seandainya terjadi perang dunia ketiga yang menggunakan senjata yang multi canggih, lihat aja Iran Iran aja sekarang ada senjata plasma. Waduh, senjata hipersonik berhulu ledak nuklir. Waduh, bahkan ada dikenal dengan SAR bomba yang dimiliki Rusia. Waduh, atau dikenal dengan rudal kiamat. Jadi kalau diluncurkan ke Amerika, Ameriknya satu bangsa Amerika, satu wilayah Amerika, daratan Amerika hangus dan lenyap pemirsa. Atau bisa menimbulkan kiamat untuk seluruh umat. Waduh. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja tidak terjadi perang dunia ketiga. Karena kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, kita yang selamat siap-siap kembali ke zaman batu. Waduh.
Set.